buat latihan kemarin ya. Soalnya Pak Sumarso ya? Sumarno atau Sumarso? Kita jadi Sumarsonya kan? Kita jadi Sumarsonya. Coba kita lihat kerjaan Glenn. Si Bank Syariah Amanah, sepeda motor ya, kereta ya, Sumarno. Oke, Sumarno. Oke, lalu dengan senilai 12 juta, tanggal 5 Februari, bank mendapatkan uang muka 2 juta, cara mengasurkan sisa pembayaran dengan pilihan. Ada pilihan yang 10 bulan 15%, sama 20 bulan marginnya 35%. Baik, berarti ada 2 kali pencatatan ya dengan aturan ini. Aturan pertama dengan yang 15%, aturan kedua dengan yang 20%. Lalu yang diminta itu kalau yang pertama pada penyerahan urbun ada uang muka, itu pertama. Yang kedua pelunasan utang pada saat satu periode, maksudnya langsung bayar ini, nggak lewat tanggal laporan ataupun akhir bulan ataupun akhir tahun, pokoknya dia langsung jurnal ya kan. Terus jurnal pada saat akad tanpa urbun, nah ini yang tanpa urbun. Bila pelunasan utang lebih dari satu periode akuntansi, maka distribusi margin diakui sebagai proporsional secara periode piutang murabah. Utang ini ya, kita nih utang, salah nih tulis kemarin. Kita posisinya bisa sampai utang. Ya, perhitungan margin yang diakui periode contoh kasus adalah saat menerima pelunasan utang murabah biasa dilakukan dengan cara mengangsur. Baik, coba kita bahas ya. Coba kita bahas satu persatu terkait dengan, kayaknya saya sudah bahas kemarin ini. Nah ini udah saya. Kita yang di ini nih, kita yang di 35%-nya dulu, ya kan, yang 35%. Berarti yang poin kedua ya, poin kedua, kalau dia modelnya apa tadi? Diangsur selama 20 tahun dengan menambah margin 35%. Itu kalau yang poin kedua. 20 tahun margin 35%. Baik, yang diminta yang pertama, ini udah dibuatkan. Present dulu. Nah ini dia ada jurnal-jurnalnya yang saya buat. Kalau memang nggak cocok nanti dibilang. Ada pertanyaan, jadi coba ditanyakan. Untuk yang pertama itu ada jurnal penerimaan barang dengan uang muka. Jadi di sini kalau sudah ada penerimaan barang dengan uang muka, yang pasti uang barangnya diterima ya. Barangnya diterima itu berarti kita debitkanlah barangnya, kan gitu, kita debitkanlah barangnya karena kita nerima barangnya. Jadi kita istilahnya kita debitkanlah barangnya senilai harga perolehan pastinya ya, jangan sampai tidak habis senilai harga perolehan. Berapa harga perolehannya? Harga perolehannya 12 juta. Nah, terus uang utangnya berapa? Nah, karena ada uang muka 2 juta, maka kan gitu kan, utangnya jadi 13.500.000. Sebenarnya berapa utangnya? Kan gitu. Nah, utangnya itu adalah nilai kendaraan ditambah beban murabahah yang ditangguhkan. Beban murabahah yang tangguh itu 3.500.000, itu marginnya.
Marginnya dari mana ini? 3.500.000 itu adalah 35% kali sisa hutangnya 10 juta. Kalau dia pakai Urbun. Kita pakai Urbun nih, 35% kali 10 juta berapa? 3.500.000. Nah, inilah dia beban murabahah yang ditangguhkan. Beban murabahah yang ditangguhkan itu memang beban yang sudah kita tadi udah bayarkan, tapi belum kita bebankan. Dia udah termasuk ke hutangnya ini. Dia udah masuk ke sini nih, masuk ke hutang. Nih, dia masuk ke hutang. Hutangnya jadinya sebenarnya hutangnya 15.500. Kenapa begitu? Karena memang seperti ini ya. Tadi kan kendaraannya itu 12 juta. Ya kan, 12 juta. Lalu Pak Sumar kita kan bilang sama Bang Syariah itu ya, kami mau beli kereta, ya oke, 12 juta harganya 12 juta, tapi kami ngambil untung 3.500.000 kata banknya. Mau kau beli, kata banknya kepada Pak Sumarno. Oh, kasar kali kamu, kata Pak Sumarno. Oh, enggak gitu ya, enggak, maksudnya artinya terbuka harga modalnya si bank terhadap kereta tadi. Jadi kita sebagai Pak Sumarno itu tahu, atau kita tahu berapa yang diambil untung sama bank itu. Ya, itu yang jadi titik berat syariah ini. Kita tahu berapa yang diambil untung sama si bank syariah itu. Jadi harga kendaraannya, harga keretanya 12 juta, lalu kami ngambil untung 3,5 juta, mau, tanya banknya kepada kita. Oke lah, berapa itu? 3.500.000, oke lah, 35% kan? Oke lah, itu pun dari sisa, kalau kamu mau, katanya, sisa dari yang sudah kau bayarkan nanti Urbunnya. Oke, maka 3 juta. Maka seperti inilah pencatatannya. Oh, keretanya itu langsung kita akui sebagai harga 12 jutanya, bukan 15 jutanya. Karena yang kita tahu harga kendaraan itu adalah 12 juta. Ya, ini 15 juta. 12 juta lah kita buat harga keretanya. Tapi kita ada margin ya, margin yang kita tanggung. Ya, margin yang kita tanggung. Sehingga hutang kita sebenarnya, totalnya hutang kita itu sebenarnya adalah 15.500.000. Tapi karena ada uang muka 2 juta, ini kan ada uang muka Urbun nih, maka berkuranglah sisa hutang kita tinggal 13.500.000. Inilah kejadian ketika menerima barang dengan kita membayar uang muka. Sampai di sini ada masalah? Sampai di sini ada masalah? Lanjut. Mana tidur lah. Janganlah gitu. Baik, kita lanjut yang kedua. Kalau ada yang kurang jelas langsung ditanyakan. Yang kedua itu yang diminta adalah jurnal pelunasan hutang terjadi dengan satu hutang. Maksudnya nggak nunggu-nunggu akhir tahun, nggak nunggu-nunggu akhir bulan. Ibaratnya kalau akhir tahun itu maksudnya periode akuntansi di sini maksudnya kalau buat laporan. Sebelum buat laporan keuangan kita atau bank udah dilunasi hutang piutang itu, gitu loh. Sebelum misalnya istilahnya habis masa pembukuan udah dilunasi hutangnya, maka ya kondisinya seperti ini ya. Seperti ini kondisinya. Jadi ada hutang murabahanya yang kita bayarkan aja 13,5 juta. Beban murabahanya, beban murabah tangguhkannya hilang, ya kan, 3,5 juta ini di debit, ini kita kreditkan, lalu utang kita bayarkan 10 juta. Utangnya kan 13 nih, habis di sini. 3.500.000-nya habis di sini.
Ya kan? Sisa uangnya ya ini 10 juta. Kan gitu. Sisa uangnya 10 juta. Ini kalau memang dia sebentar aja ini. Ini sebentar, tidak sempat buat laporan keuangan, dia langsung sudah bayar. Ini bisa seperti inilah jurnalnya. Kan gitu. Ini yang kedua. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, yang C, jurnal pada saat akad tanpa urbun. Nah, kalau nggak ada tanpa urbun ya udah. Kendaraan 12 juta, beban murabahah ditangguhkan 3.500.000, hutang kita hutangnya 15.500.000. Kendaraannya harganya 12 juta Pak, tapi hutang kita kok 15.500.000. Iya, karena ada margin yang disepakati. Ya, ada margin murabahah yang disepakati 35%. Ya kan, 35%. 35% dari mana ini? %35 dari, oh ini salah berarti. Kan itulah kan. 35% dari mana? Kalau 35%, kalau 3.500 ini kan 35% dari 10.000 kan? Seberapa di sini? 35% dari 12.000. Berapa? 4.200.000 Pak. Berapa tuh? Kalau dari 12 juta 4.200.000. 4.200.000 ya. Jadi di sini bukan 15.500.000 tapi 16.200.000. Kalau nggak pakai urbun, kalau nggak pakai uang muka, kan gitu. Kalau tidak pakai uang muka, ini kondisinya untuk yang C. Untuk yang C. Kira-kira ada yang kurang jelas? Pak, bukan utang murabahnya yang di debit ya? Bukan utang murabahah yang Piutang murabahah yang di kita debit. kita sisinya sisi Pak Sumarno yang beli kendaraan lah yang berutang. Kok ada piutang? Kan gitu. Kita nggak ada piutang. Uang kita yang beli kendaraan. Ya kita berhutang lah. Makanya posisi kamu itu harus kamu pahami. Ya, posisi kamu harus kamu pahami kalau kamu itu yang, ataupun kita ini sebagai Pak Sumarno. Jadi kita membeli berarti kita berhutang. Ya, kita berhutang. Kendaraannya 12 juta, kita dikenakan margin 35%. Karena dia tidak pakai urbun, maka sebesar totalnya itulah sebagai hutang murabahah. Ya, seperti itu. Baik, yang ke D, jurnal pelunasan. Nah, ini. Jurnal pelunasan hutang lebih dari 1 periode, maka distribusi margin diakui secara ini dia. Distribusi margin diakui secara nggak nampak pula jadinya. Hutang murabahah. Baik, distribusi margin ditulis secara proporsional. Proporsional di sini maksudnya jurnal pelunasan hutang lebih dari 1 periode. Nah, ini berarti cicil. Yang ini cicil dulu. Bagaimana jurnal cicilnya? Kan gitu ya. Terjadi kesepakatan di depan itu memang yang kita bayar adalah 500.000. Ya kan? 500.000.
Jadi hutang 13,5 ini dibayar 500.000, kan gitu. Lalu adanya beban murabah ditangguhkan ini, didebetkanlah beban murabah setiap pencicilan. Ya, jadi ada pengurangan beban murabah yang ditangguhkan itu. Ini kan dia didebet nih 13,5. Sorry. Mana dia? Beban murabah nih. Jadi debet 3,5. Itu pun didistribusikan jadi per bulannya 20 tahun ya, 20 tahun ya. 500.000 itu berasal dari 10 sisa hutang 10 juta dibagi 20. Sisa hutangnya kan 10 juta. Sisa 10 hutang, 500.000 itu sisa hutang 10 juta dibagi 20. Maka cicilannya 500.000. Sedangkan 175.000 itu berasal dari 3.500.000 biaya murabah ditangguhkan dibagi 20, 175. Nah, inilah cicilan, inilah jurnal setiap bulan terjadi pencicilan. Ya, ini setiap jurnal terjadi pencicilan ini. Kadang ini nggak dibuat, ininya, yang ini. Ini kadang nggak dibuat. Ya, ini kadang nggak dibuat. Yang dibuat ya kas, karena kan pengeluaran kas ya. Kas 500, utang murabah 500. Ini adjustment-nya ini adjustment. Beban murabah ditangguhkan. Yang kuning ini adjustment. Ya, baik. Selanjutnya, yang ke E. Perhitungan margin yang diakui. Margin yang diakui tentu yang 10 bulan kali 175.000. Ya, itu marginnya. 10 bulan ya. Apa yang ditanya E? Perhitungan margin yang diakui selama periode 2007, Pak, dari contoh kasus di atas. Oh, 2007 ya. 2007 itu berapa bulan? 20. 2007 itu berapa bulan? 10. 10 kan memang kan? Ya, 10 bulan aja yang di 2007 itu. Apa? Siapa namanya tadi? Yang ngomong. 10 bulan aja, makanya dia jadi 10 bulan dikali 175.000 karena dia di 2007 ya, 2007. Tapi Pak, katanya kan di transaksi yang di awal itu lebih dari satu periode. Kan jadi 20 bulan bukan? Yang ditanyakan yang di 2007. Dari contoh di atas, tapi Pak katanya. Iya, dari contoh di atas itu kan yang ditanyakan 2007 dari contoh di atas. Dari contoh di atas itu kan yang daun awalnya mulai dari berapa? Bulan berapa? Februari ya? Februari 2006. Kalau kita ambil yang 20 bulan, berarti kan yang di 2007 Dari Maret, Pak. dari Maret ya, dari Maret. Berarti kan dari Maret ke Maret 2006 ke 20 bulan kemudian kan gitu kan? 20 bulan kemudian itu kan di 2007-nya ada 10 bulan lagi. Nah, inilah dia yang ditanyakan yang di 2007. 2007-nya saja lah yang ditanya. Kan gitu kan. Kalau pakai yang 35% 20 bulan. Ya, kalau yang pakai 35% yang 20 bulan. Kalau yang pakai yang 10 bulan. Berapa margin yang diakui tahun 2007? Berapa, Widya? 35% itu. Kalau yang satu lagi, yang di atasnya. Kalau yang misalnya yang satu lagi, yang 20 yang soal yang pertamanya, yang berapa persen, yang 10 bulan 20%, berapakah perhitungan margin yang diakui di 2007?
2.100.000 nggak Pak? 2.100.000 yang di 2007. 1.500.000 Pak. 1.500.000. Pakai yang 10 bulan marginnya Iya. Pak, 15%. Iya. Iya, yang 10 bulan. Itu yang pakai Urbun. Nggak pakai Urbun. Yang 10 juta apa yang 12 juta Pak? Kalau yang 10 juta. Yang 10 juta 1.500.000 Pak. 1.500.000. Karena angsurannya, kalau 2007 ada lagi angsurannya. Kalau 10 bulan. Piye? Dari Maret ke Desember kan udah 10 bulan kan? Pak, Maret ke Desember itu 10 bulan, tapi kan masih di 2006 dia, Pak. Itulah yang ditanyakan di 2007. Ya kenapa dibuat tadi 10 bulan, Pak? Iya, soalnya 10 bulan. Kita ambil yang 10 bulan, 20%, kan gitu. Ya. Nah, sekarang yang ditanya perhitungan margin yang diakui di 2007. Berapa? Untuk yang 10 bulan. Itu dia, Pak, yang 35% dikali 10 juta itu ya, Pak? Ini kalau yang 35% itu ini dia, Widya. Kalau 35% itu ini dia. Kalau yang 35% itu ini dia hitungannya. Yang saya tanya, yang satu lagi, yang 20% 10 bulan. Berapakah perhitungan margin yang diakui di 2007? 10 bulan tapi 15%, Pak. Iya, yang saya tanya ini, yang saya tanya itu yang ini pertanyaannya apa? Pak Farizi. Ini yang ditanya. 875.000, Pak. 875.000. Ini pakai yang mana? Ini soal yang mana yang kalian bilang 875.000? Pakai yang 10. Kalau kita soalnya yang 10%, 10%, 10 bulan 20%. Soalnya kan ada dua. Soalnya kan ada dua. Di soal cuma ada yang diansur selama 10 bulan. 10 bulan 15%. Nah, yang 10 bulan 15%. Yang 20 bulan 35%. Nggak ada, Pak. Iya, yang ini, yang di soal yang saya jawab ini, yang 35%. 20 bulan. 20 bulan. Nah, yang saya tanya ke kalian, yang 10 bulan 15%. Berapa? Lama kali. Ya nggak ada lah. Lambat kali. Udah habis lah dia. Hitungannya. Mana ada yang 2007. Kan lambat juga kan. Nol lah. Orang dia kan cuma 10 bulan. 2007 nggak ada. Gitu. Terlalu apa kan? Terlalu meribetkan. Karena yang saya tanya cuma ininya. Ya kan? Sedangkan dia jangka waktunya adalah 10 bulan. Ya nol lah dia, lambat kali pun Glenn. Gak ada lah dia kan. Tuh, karena dia cuma 10 bulan. Dia jangka waktunya hanya 10 bulan. Tuh. Udah lah. Lanjut. Ke yang F. Penyesuaian akhir tahun 31 Desember 2006. Nah, ini kan yang F. Yang diminta di F ini apa? Kok banyak kali nih? Apa ini? Apa yang di F ini? Bacakan dulu apa yang diminta ya. Pada saat menerima pelunasan hutang murabaha biasanya dilakukan dengan cara mengangsur perhitungan dan perlakuan akuntansi bila
pelunasan lebih dari satu periode. Akuntansi dan nasabah membayar angsuran tiap bulan mulai Maret 2006 sampai Oktober 2007. Terus? Yang ditanya apa? Tidak ada Pak, cuma itu bacaannya. Gak ada yang ditanya. Enggak Pak, cuma itu Pak. Ukurannya Pak. Perhitungan. Apa sih pertanyaannya? Yang F. Pada saat penerimaan perusahaan atau murabah biasanya dilakukan dengan cara mengangsur. Perhitungan dan pelakuan akuntansi. Bila pelunasan lebih dari satu periode akuntansi dan nasabah membayar angsuran tiap bulan, ya perhitungannya aja yang diminta. Perhitungan dan perlakuan akuntansi. Bila lebih dari satu periode, ya udah inilah dia yang kita buat. Perhitungan dan perlakuan akuntansi. Ya memang ini yang kita buat kan. Ya kan, jadi di 31 Desember, maksud dia itu sebenarnya adjustment ini adjustment. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang kuning ini jarang orang jurnal. Ketika bayar, kita bayar, kita cuman bayar hutang murabah di debit, kreditnya kas. Ini nggak di jurnal. Nah, di akhir periode 2006, maka dibuatlah jurnal adjustment seperti ini. Ya kan? Ada beban murabah, ditangguhkan senilai sampai dengan 31 Desember 2006. Berapa bulan? 10 bulan. Maka 10 bulan yang 1.750.000 inilah diakui sebagai beban murabah di debit, kreditnya beban murabah ditangguhkan. Jadi beban murabah yang ditangguhkan yang ini, yang yang beban murabah yang ditangguhkan yang 3.500.000 ini di adjustment ketika akhir tahun ini. Ya, ketika akhir tahun di 2006. Bukan yang di sini nggak ada ini kadang nggak dibuat orang. Beban murabah di debit, kredit beban murabah ditangguhkan ini kadang nggak dibuat. Ya, kenapa? Karena yang ceritanya adalah bayar. Nah, ketika akhir tahun kita harus akui dia. Harus kita kurangi beban murabah yang ditangguhkan yang di sini. Nah, ini yang akun neraca ini. Kita harus kurangi beban murabah yang ditangguhkan di akun neraca ini yang kita buat di awal. Ketika menerima barang, kita adjustment dia dalam bentuk ini. Maka beban murabah yang ditangguhkan yang mula-mula 3.500.000, pembebanannya selama 2006 1.750. Maka sisa murabah yang ditangguhkan di 2007 1.750.000. Ini maksud perhitungan yang di F itu. Ya, yang di F itu. Ya. Ada yang buat kayak gini? Ada lah ya. Diam-diam aja pun macam kurang makan kalian lah. Baik, kita lanjut. Yang G. Jurnal pelunasan Mei. Oh. Pelunasan ya? Coba bacakan dulu apa itu? Dalam praktik sering terjadi pelunasan utang murabah sebelum jatuh tempo. Bila digunakan contoh seperti di atas, dan pelunasan dilakukan pada bulan Mei 2007 dan Tuan Sumarno mendapatkan potongan sebesar 400.000, maka perhitungan pelakuan akuntansinya dari kejadian di atas diminta Anda mencatat transaksi A sampai G. Baik. Nah, jadi sisa utang kan gitu kan, yang kita harus cari dulu adalah sisa utang. Kalau dia jurnal Mei ya, jurnal Mei. Dia lunasnya Mei, seharusnya Oktober, dia lunaskan Mei. Berapa sisa hutang sampai dengan Mei? Kan gitu kan. Utangnya 10 juta karena dia pakai Urbun. Lalu dia dikurangi 7,5 juta. 7,5 juta ini kan 500.000 dikali berapa bulan ini? Berapa bulan jadinya? Yang sudah dilewati sampai dengan Mei. Maret sampai 15 kan, 15 kali
15 kali 500.000. Kan angsurannya 500.000 tuh. Ya kan? Apalah 7.500.000. Sehingga sisa hutangnya adalah 2.500.000. Sisa beban murabahah yang ditangguhkan, kan ini kita udah adjust nih. Sisanya kan gitu ya. Sisanya itu kan 15 bulan juga. 175.000 per bulan dikali 15 bulan. Jadi 3.500.000 ini beban murabahah ditangguhkan awal. Ini kan awal nih. Yang 3.500.000 itu sama dengan yang ini. Nih, sini dia. Nah, ini. Yang di neraca ini, yang ada panah ini. Itu kan itu sisa. Ini yang awal 3.500.000. Lalu dikurangi 175.000 dikali 15 bulan. Mana dia? Nilainya berapa jadi ya? Ini nilainya 875. 875 betul. 3.500.000. Ini sekali ini berapa yang ini kali ini? 175.000 kali 15 berapa? 2.625.000, Pak. Oh, jadi 3.500.000 dikurang 2.650 itu berapa? Ini? Iya, Pak. Oh iya ya. Oke, inilah dia. Jadi kita sudah dapatkan sisa hutang 2.500.000 per Mei 2007 kita sudah dapat sisa hutang 2.500.000, kita sudah dapat sisa beban murabahah ditangguhkan 875 dan diskon 400. Kalau begitu kita coba jurnal. Nah, di jurnal ini hutang murabahah yang sisanya tentu didebetkan karena kita kurangi hutangnya. Sisa hutang kita kan, ingat kita Pak Sumarno 2,5 juta. Nah, ada bagi kita pendapatan potongan pembelian aset 400.000 itu diskon. Karena kalau dibikin diskon pembelian, kita bukan beli barang dagangan, kan gitu. Kita bukan beli barang dagangan ya, nggak bisa lah dibilang diskon pembelian. Tapi dia merupakan pendapatan lain-lain ini, potongan pembelian aset. Lalu kas yang kita bayarkan cukup 2.100.000 sisanya. 2.100.000. Sedangkan penutupan beban murabahah ditangguhkan tentu yang terakhir, sisa yang terakhir atau bulan terakhir. 875 ini ditutuplah menjadi beban murabahah, debit kreditnya beban murabahah yang ditangguhkan. Ini dia. Nah, dari sini kira-kira ada yang sama? Ada yang sama kita? Gak usah pakai yang biru-birunya inilah. Yang biru-biru ini aku neracakan enggak. Ada yang sama kita? Iya. Lalu? Ada kayaknya, Pak. Ada lah kayaknya ya. Kayaknya pun gitu. Saya pun merasa kayaknya begitu, ada itu kayaknya. Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Pak, yang 175.000 itu ngitungin tadi dari mana, Pak? 175.000. Mari kita lihat dari mana angka 175.000. 175.000 itu 3.500.000 dibagi 20. Ya, 3.500.000 dibagi 20. Ya kan, beban murabahah ini kan 3.500.000, beban murabahah yang ditangguhkan itu kan 3.500.000. Itu dibebankan sepanjang masa pinjaman atau sepanjang masa angsuran. Jadi per bulannya karena 20 bulan, ya udah 3.500.000 dibagi 20 bulan. Itu dia, Widya. Ada lagi kira-kira? Ya, kalau memang tidak ada ya sudah. Jadi yang namanya kurang atau tidak belum lancar ya itu wajar.
Tinggal kalian coba nanti lancarkan lagi. Kan ada soal-soal kemarin yang saya kasih, silahkan dibuatkan latihannya. Terus saya mau menyampaikan besok kita tes 1. Ya, tes 1-nya perusahaan industri atau pabrikan. Ya, kayak latihan kemarin lah. Kayak latihan kemarin, coba nanti kalian kerjakan soalnya. Ya, jadi biar besok kan? Iyalah besok lah itu. Besok kita jam 9 ya. Nah, yang jam 9 kan. Jadi biar segera kita tes 1, biar bisa gampang lah. Ya jangan terlalu lama, dan nanti lupa pula kalian nanti perusahaan industri itu kan. Dan ingat, kita mulainya dari neraca saldo ya. Kita mulainya dari target pembelajaran. Target pembelajaran kompetensi untuk perusahaan pabrikan ini adalah kamu bisa nyusun laporan keuangannya. Kamu bisa nyusun laporan keuangannya, itu targetnya. Jadi ujiannya arahnya ya ke situ. Ya, jadi ya kita tidak perlu menjurnal-jurnal lagi di belakang. Ya, kamu mulai dari neraca saldo aja, baru ke depannya perusahaan pabrikan. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada ya kita pandakan aja biar kalian bisa belajar, ya kan? Nggak usah belajar, nggak belajar juga ya Pak, ya kan? Belajarlah kalian tentang perusahaan industri. Silakan buat latihan soalnya. Ya, silakan buat latihan soalnya. Nanti kalian kumpul. Nanti kumpul di apa ya? Ini kemarin kita ngumpul untuk tugasnya di mana ini? Oh, di sini. Di apa ya? Di forum ya. Nanti kita bikin di ini ya. Di penugasan, di tugas assignment, diisi padi. Kamu bisa kirim file kok di situ kan. Gak usah melalui email lah. Email saya udah penuh gara-gara ini. Ya, email saya penuh. Melalui si padi aja nanti. Ya, saya kira itu jelas ya informasinya. Jelas ya. Nah, besok kita tes 1. Silakan persiapkan dirinya. Soalnya sudah kita jawab. Mudah-mudahan bisa. Nanti kita lanjut lagi untuk latihan. Ya.